Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukhlasin, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jepara dari SD Negeri 2 Gemiring Lot. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak berikut ini. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan penerapan segitiga restitusi diantaranya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Pada tahap yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap ini, guru harus berprinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, sehingga menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap yang kedua yaitu validasi tindakan. Pada tahap validasi tindakan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon bergeser menjadi proaktif. Dan selanjutnya, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap menanyakan keyakinan, murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, mari kita simak kasus yang pertama, penerapan segitiga restitusi. Pada kasus yang pertama ini, seorang siswa kelas 6 bernama Lutfi. Dia sering berangkat terlambat ke sekolah, sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Sebagai guru, kita harus dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan baik, menggunakan tahapan segitiga restitusi. Masuk. Salam. Ya, kenapa terlambat? Selamat pagi Mas Lutfi. Selamat pagi ya. Mas Lutfi tahu nggak kenapa dipanggil Pak Gus kantor? Terlambat ya? Oh ini sampai bajumu ini belum dibetulkan ya? Oh iya, terima kasih Mas Lutfi. Tadi berangkat jam berapa? Saya berangkat jam setengah 8 Pak. Setengah 8 ya? Masuknya sekolah itu jam berapa? Masuk ke sekolah jam 7. Jam 7 ya, jadi kamu terlambat sampai 30 menit ya? Itu termasuk perbuatan yang baik atau tidak Mas? Tidak ya? Berangkat ke sekolah seharusnya itu sebelum jam 7. Nah, tidak apa-apa Mas Lutfi. Yang namanya manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Termasuk Pak Guru juga itu pernah berbuat kesalahan. Namun belajar dari kesalahan itu, mari kita cari solusinya supaya Mas Lutfi tidak berangkat terlambat pagi, gitu ya Mas. Coba cerita sama Pak Guru. Akhir-akhir ini Mas Lutfi kayaknya sering berangkat terlambat ya. Coba ceritakan Pak Guru, kenapa kok terlambat?
sampai bisa tidur kemalaman itu karena belajar atau apa Mas Lutfi? Satu jam berapa itu mainnya? 11 ya? Saya dengar sampai larut malam ya bermain HP-nya ya dengan teman-temannya. Kemudian kira-kira itu baik apa tidak Mas Lutfi? Baik Pak, selain dari kesiangan juga terlambat berangkat sekolah. Oh, berangkat sekolah ya. Kemudian yang Mas Lutfi lakukan itu dalam kesepakatan kelas kita di awal pelajaran itu, keyakinan kelas apa yang Mas Lutfi langgar? Disiplin ya. Kalau tidak disiplin maka akan timbul sebuah permasalahan baru ya. Nah, disiplin itu penting nggak Mas Lutfi? Penting Pak. Penting ya. Mas Lutfi yakin bahwa disiplin itu sangat penting supaya tidak terlambat lagi. Aku ingin tahu gimana caranya supaya Mas Lutfi berangkat tidak terlambat lagi. Tidur di awal dan mengurangi bermain HP. Kira-kira tidur awalnya itu jam berapa Mas Lutfi? Jam 8 Pak. Jam 8 ya. Bagus Mas Lutfi. Selain tidur lebih awal dan tidak bermain HP, kira-kira apalagi yang dapat Mas Lutfi lakukan supaya bisa bangun lebih pagi? Menyalakan alarm Pak. Menyalakan alarm ya. Oke. Kira-kira Mas Lutfi mulai kapan akan mulai tidur lebih awal, mengurangi bermain HP dan menyalakan alarm? Insya Allah hari ini Pak. Insya Allah hari ini ya. Terima kasih Mas Lutfi. Saya mendoakan Mas Lutfi lah supaya bisa disiplin dan menghargai waktu dengan tidur lebih awal, mengurangi bermain HP, apalagi bermain HP itu kan tidak penting ya, karena dapat mengurangi intensitas belajarmu di rumah. Mas Lutfi berangkat bisa tepat waktu, tidak terlambat. Insya Allah Mas Lutfi kalau disiplin akan menjadi anak yang pintar. Terima kasih ya Mas Lutfi ya. Terima kasih Pak. Ya sudah, kalau begitu boleh masuk kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Al-Asani, siswa kelas 6 SDN 2 Gemidemar. Saya siswa sering terlambat berangkat ke sekolah. Setelah saya berdiskusi dengan Pak Muklasin, saya akan berusaha untuk berangkat sekolah tidak akan terlambat, tidur lebih awal antara jam 8 sampai jam 9, akan berusaha mengurangi bermain HP. Terima kasih Pak Muklas atas bimbingan dan masukannya, semoga bisa bermanfaat untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak kasus yang pertama. Selanjutnya kasus yang kedua dari penerapan segitiga restitusi. Pada kasus yang kedua ini, seorang siswi bernama Vivi mencontek pekerjaan temannya ketika mengerjakan ulangan harian. Berikut penyelesaian menggunakan tahapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan Vivi. Selamat pagi Vivi. Vivi tahu kenapa dipanggil Pak Guru ini? Tidak tahu. Tadi ulangan ya? Iya. Tadi ketika pas ulangan, Pak Guru melihat, Pak Guru
mengamati, Vivi melihat jawaban temannya. Betul apa tidak Vivi? Betul ya. Nah, melihat jawaban temanmu itu perbuatan baik atau tidak Vivi? Nah, atau mencontek itu tidak baik ya Vivi ya. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Begitu juga dengan Pak Guru ini pernah melakukan perbuatan yang salah. Namun di sini Pak Guru tidak mencari siapa yang salah. Pak Guru berusaha membantu Vivi untuk mencari solusi supaya Vivi tidak mencontek lagi. Seperti tadi, ya. Kira-kira apa alasan Vivi kok tadi tidak bisa mengerjakan malah menyontek? Tadi malam tidak belajar. Kenapa tidak belajar Vivi? Main HP terus tidur. Main HP terus sampai pagi ya. Vivi ingat kesepakatan apa yang kita buat ketika masuk ke kelas 6 yang Vivi langgar kali ini? Apa? Disiplin yang jujur saat bertindak. Nah, tadi Vivi dalam mengerjakan tidak jujur ya. Karena apa? Menyontek hasil pekerjaan teman-teman. Vivi yakin bahwa jujur itu baik untuk diri kita? Yakin. Kalau Vivi yakin bahwa kejujuran itu penting, kira-kira apa yang harus dilakukan Vivi supaya tidak mencontek saat ulangan? Belajar mengerjakan sendiri semampunya dan berdoa. Belajar ya, bagus. Yang kedua mengerjakan soal sendiri semampunya. Yang ketiga berdoa ketika setelah sholat dan lain sebagainya ya. Kemudian benar tadi yang dikatakan Vivi, apa yang harus dilakukan agar tidak mencontek lagi itu sudah benar ya. Belajar mengerjakan sendiri semampunya dan berdoa. Kalau Vivi yang Vivi katakan tadi itu memang mau dikerjakan, kapan mulai dikerjakan Vivi? Hari ini Pak. Hari ini ya. Baik, Vivi mulai hari ini akan melakukan apa yang Vivi katakan tadi ya, supaya tidak mencontek lagi, supaya jujur dan disiplin. Baik Vivi, terima kasih. Pak Guru hanya bisa mendoakan supaya Vivi bisa menjadi anak yang lebih baik lagi dan anak yang solehah, saya jadi kebanggaan orang tua. Kalau gitu Vivi sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi, siswa kelas 6 SDN 2 Gemilang. Saya senang dalam berdiskusi dengan Pak Guru. Saya jadi tahu tindakan menyontek itu termasuk tindakan yang tidak disiplin dan tidak jujur dalam bertindak. Karena tindakan itu merugikan orang lain. Saya akan berusaha disiplin dan jujur dalam bertindak dengan belajar lebih giat dan mengerjakan pekerjaan semampunya. Terima kasih Pak Muklas atas bimbingan dan masukannya, semoga bisa bermanfaat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video kami. Pemaparan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif. Penerapan segitiga restitusi. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.